Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya membawakan ceramah dengan judul Maulidur Rasul. Ya mustami'in rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal seringkali kita diingatkan dengan kelahiran sosok Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Maka tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam hingga saat ini banyak yang memperingati tanggal ini sebagai hari, setiap tahunnya sebagai hari Maulid Nabi ataupun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak berbagai cara yang dilakukan umat Islam dalam memperingati Maulid Nabi ataupun kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki akhlak yang terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Beliau merupakan suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Karena dengan akhlak Rasulullah menjadi pedoman bagi kita seluruh umat manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak menyebut Allah. Adapun terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya
kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan agama Islam, menyempurnakan ajaran-ajaran agama Islam. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak-akhlak yang terpuji yang bisa kita jadikan pedoman hidup kita agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dakwah beliau, dakwah Nabi yang sudah tersebar hingga ke seluruh dunia hingga saat ini, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sekarang ini banyak yang sudah tidak lagi mengidolakan Nabi, bahkan mereka tidak mengenal sejarah dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat disayangkan jika kita tidak ada kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka mulai saat ini kita perbaiki diri kita, jadikan akhlak Rasul adalah pedoman untuk akhlak kita, agar kita bisa menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, didiklah anak kita, saudara kita, agar kita mengidolakan Nabi Muhammad. Kita mengajarkan sejarah beliau, kita mengenalkan beliau kepada anak-anak kita, sehingga tumbuh kecintaan, tumbuh kesadaran mereka bahwa Nabi Muhammad SAW layak menjadi idola kita sebagai pedoman akhlak kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita memperbanyak sholawat, membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.